Hai, salam sejahtera, salam kasih, dan salam damai untuk kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Novita Sari Barubangun yang akan mengajarkan pendidikan agama Kristen untuk kelas 8. Nah, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran kita. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang hidup beriman. Di sini kita akan diajarkan bagaimana menjalani hidup yang benar-benar beriman. Sebelumnya kita akan membaca Alkitab dulu dan berdoa. Nah, kita akan baca dalam Ibrani 11 ayat 1. Isinya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Jadikanlah Tuhan pembelajaran kali ini menjadi pembelajaran yang memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kami. Dan biarlah Engkau selalu melindungi kami dan mengajarkan kami, sehingga kami tumbuh menjadi anak yang cerdas, penuh hikmat dan bijaksana. Hapuskan segala dosa-dosa kami Tuhan, agar tidak menjadi penghalang akan berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk dalam iman dan percaya. Arti iman tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 1, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan percaya artinya meyakini sesuatu. Nah, di sini kita akan memahami bahwa aspek iman itu tidak dapat dipisahkan dari percaya. Itu menurut Niftrik dan Bolan. Manusia beriman membangun imannya dengan kepercayaan yang menjadi akar dari iman. Kita bisa bandingkan di Ibrani 11 ayat 6. Dengan percaya maka iman dinyatakan dalam perbuatan. Dalam Ibrani 6 ayat 7-9 ada dua tokoh yang dapat diteladani imannya. Yang pertama yaitu Nabi Nuh. Ketika itu Tuhan menyuruh Nabi Nuh membuat bahtera dan ia ditertawakan banyak orang karena ia membangun bahtera pada musim kemarau. Namun Nabi Nuh tidak mendengarkan ejekan orang tersebut karena ia percaya apa yang sudah direncanakan Tuhan. Maka setelah Nabi Nuh membuat bahtera tersebut, turunlah hujan selama 40 hari lamanya. Sehingga seluruh bumi pun tenggelam dan tidak ada yang selamat kecuali Nuh dan keluarganya beserta isi di dalam bahtera tersebut. Yang kedua yaitu Nabi Abraham. Nah, Nabi Abraham adalah seorang nabi yang percaya dan yakin akan perintah Tuhan, di mana pada saat itu Abraham diminta Tuhan untuk meninggalkan negerinya sendiri, pergi untuk sampai kepada tanah perjanjian yang akan Tuhan berikan kepada keturunannya. Maka Abraham pun mengikuti Tuhan meski ia tidak tahu kemana Tuhan membawanya. Dan pernah juga Tuhan meminta Abraham untuk menyerahkan anak tunggalnya yaitu Ishak. Dan ia pun menuruti Tuhan untuk mempersembahkan anaknya. Karena Tuhan sudah tahu bahwa Abraham sangat benar-benar mempercayainya dan mengimani Tuhan, maka Ishak pun digantikan dengan hewan kurban dan Abraham selamat karena imannya. Dari kedua nabi tersebut kita diajarkan bahwa apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus melalui firman-Nya dan segenap jiwa, hati, dan akal budi, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Inilah pengharapan kita dalam iman kepadanya. Sifat iman itu aktif, artinya
kamu harus benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, jika kita mengaku beriman kepada Yesus, tetapi hanya di dalam ucapan saja, tanpa perilaku yang menunjukkan iman itu, maka sebenarnya iman kita itu sudah mati. Nah, sekarang ada tugas satu, yaitu carilah satu contoh tokoh Alkitab menunjukkan iman dan percayanya kepada Tuhan. Ceritakan dengan singkat. Ini tidak boleh lagi diambil dari Nabi Nuh atau Nabi Abraham. Tapi kamu boleh mengambil dari tokoh-tokoh Alkitab karena di dalam Alkitab banyak contoh tokoh yang imannya bisa kita teladani. Nah, kita akan masuk ke dalam materi berikutnya. Memelihara iman. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8, Paulus mengajarkan agar memelihara iman, yaitu kita harus mengatakan kebenaran dan menegur yang bersalah, memiliki penguasaan diri, sabar dan tabah dalam penderitaan. Paulus menegaskan manusia di dalam dirinya sendiri tidak berdaya jika Roh Allah tidak mengaruniakan kepadanya kekuatan iman, pengertian, dan pengharapan. Allah memberikan rohnya hanya untuk orang yang menaati Dia. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Nah, di sini kita akan diajari bagaimana cara memelihara iman dalam Efesus 6 ayat 13-18. Pertama, kita harus bisa berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Artinya, hidup kita harus tegap, percaya, dan berbuat kebenaran serta adil terhadap kehidupan kita maupun kehidupan orang lain. Yang kedua, kita harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya kita harus ikhlas memberitakan kabar baik kepada banyak orang tanpa mengharapkan imbalan. Dan yang ketiga, menggunakan perisai iman untuk memadamkan kejahatan. Artinya saat kita memiliki iman, kita harus menjauhi kejahatan dan menghentikan kejahatan di dalam kehidupan kita maupun kehidupan orang lain. Dan yang keempat, menerima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Di sini artinya kita harus bisa memahami firman Allah untuk menyelamatkan diri kita dan untuk menguasai diri kita dari hal-hal duniawi. Dan yang kelima, berdoa setiap waktu dan berjaga-jaga dalam doa permohonan. Nah, saat kita menghadapi masalah, saat banyak orang ingin mengajak kita masuk ke dunia yang jahat, kita harus berdoa kepada Tuhan agar kita semakin kuat menentang kejahatan dan semakin kuat menghadapi segala persoalan dengan iman kita. Nah, di sini kita akan masuk kepada ciri-ciri orang yang memelihara iman, yaitu bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Di sini kita diajarkan supaya kita lebih bijaksana menghadapi masalah-masalah sekalipun itu masalah yang terberat. Kemudian tetap menghormati norma sosial masyarakat. Artinya kita harus mempunyai etiket atau memiliki kesopanan atau juga kebaikan dan mematuhi segala peraturan yang ada di sekitar masyarakat kita, tapi dengan syarat tetap berjalan memahami norma tersebut sesuai dengan ajaran Tuhan yang diajarkan di dalam firman-Nya. Dan kemudian menerima keterbatasannya sebagai manusia. Artinya kita harus memahami apa kekurangan kita dan kita pun bisa mengubah kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan di dalam hidup kita. Dan terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Nah, supaya iman kita terpelihara, kita harus bisa mengadakan komunikasi melalui doa dengan Tuhan, membaca Alkitab supaya kita lebih mengenal Tuhan dan mengetahui apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetap setia apapun keadaannya. Nah, di sini untuk itu kita diajarkan agar kita setia dalam situasi apapun kepada Tuhan, agar iman kita kuat meskipun kita itu
dalam keadaan sakit, susah, duka, senang, kita harus setia kepada Tuhan, sehingga iman kita itu pun semakin kuat. Dan yang terakhir, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Nah, jadi apapun yang terjadi dalam hidup itu, baik buruk, baik dia yang memang benar-benar baik, kita harus menerimanya dengan ikhlas. Artinya, kita harus tetap percaya bahwa akan ada rancangan yang terbaik yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Sehingga dengan begitu, iman kita akan terpelihara dan semakin kuat di dalam kehidupan kita. Nah, demikian materi kita. Kita akan masuk kepada tugas kedua, yaitu yang pertama, apa artinya iman? Yang kedua, bagaimana cara kamu memelihara iman? Coba kamu kerjakan di dalam buku latihan kamu, disatukan dengan tugas 1 tadi. Kerjakan tugas 1, kemudian di bawahnya tugas 2, dikerjakan dalam buku latihanmu, kemudian kamu foto dan hasilnya dikirim ke WA Ibu. Nah, demikian firman Tuhan dan pembelajaran materi kali ini. Kita akan menutupnya dengan doa. Terima kasih Tuhan karena segala berkat-Mu, kiranya pembelajaran ini dapat menjadi teladan dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap beriman kepadamu seperti Nuh dan Abraham. Biarlah kami menjadi teladan seperti Engkau menjadi teladan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, jadi anak-anak, demikian pembelajaran kita. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.